Kau jangan merasa diri kau lebih besar. Ini bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tas kau dicampakkan orang pun kau tak bisa bela. Dia bukan kenal. Kalau di Indonesia ialah kenal. Kita udah buka wajah orang tak kenal. Maka di sini kalau ada orang mengatakan semua yang kita pikirkan, yang semua kita omongkan terjadi, saya termasuk orang percaya tak percaya, tapi beberapa kejadian terjadi. Mudah-mudahan itu menjadi teguran langsung supaya hati kita lebih yakin, supaya berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, supaya Allah kasih yang baik-baik. Saya sudah umroh Pak Ustaz, sudah ikut pengajian, sudah sholat, sudah ke masjid, sudah sedekah, tapi kenapa yang datang tidak baik? Berarti Allah ingin kita sabar. Allah cuma ingin kita dua. Kalau dia kasih baik, kita syukur. Kalau tidak baik, kita sabar. Kalau sendal kita hilang, sabar. Kalau suami hilang, malah ada yang bilang syukur. Alhamdulillah Pak Ustaz. Itulah yang kudoakan selama ini. Nyakitin. Mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah. Menjadi lebih baik. Allah suruh kita keluar duit, bayar tiket, tinggal kerja, tinggal Indonesia, tinggal tanah air, tinggal kampung, tinggal anak, tinggal istri, datang kemari. Setelah kemari kita disuruh berpanas-panas, berdingin-dingin, melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Yang diinginkan Allah cuma satu, supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya kita katakan yang suci itu engkau, bukan engkau Abdul Somad. Maka kita katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kadang di hati kita ini ada merasa lebih hebat, lebih bersih, lebih suci, lebih senior, lebih tua. Betul Ibu? Yang Ustaz ceritakan itu siapa? Saya mungkin merasa lebih hebat, lebih mulia. Semua duduk di lantai, saya dikasih kursi. Maka dikatakan di samping Ka'bah, subhanallah, yang suci itu cuma Allah. Mungkin kita merasa ini uang saya, yang berangkat ini adalah saya, maka saya layak dipuji, sudah berangkat umroh. Nanti kalau ada kata sambutan, yang sama kita hormati, ini adalah bapak yang baru saja pulang dari tanah suci. Kalau hajinya sudah 3 kali, yang saya hormati bapak hahaha. Maka kita latakan yang layak dipuji cuma Allah. Walhamdulillah. Kalau masih ada yang minta ke dukun, minta ke pawang, karena kabarnya pawang sudah punya remote AC langit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dulu saya memang Pak Ustaz sebelum umroh ini memang pernah ke dukun Pak Ustaz. Kenapa? Karena katanya biar supaya suamimu patuh, maka ambillah semua tai kuku, tai hidung, tai telinga, masukkan ke kapas, bakar, masukkan ke kopi. Biar suami kata dukunnya begitu, biar suaminya patuh. Tapi jangan ini diamalkan.
Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ambil tai kuku, tai telinga, tai hidung semua, saya masukkan, saya bakar, saya masukkan ke kopi suami saya. Gimana, patuh dia? Malah mati Pak Ustadz. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya, maka kita katakan la ilaha illallah. Lalu kemudian wallahu akbar, Allah yang maha besar. Waktu mau tawaf, bismillahi wallahu akbar. Ketika mau sholat, Allahu akbar. Ketika sedang tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang besar itu cuman Allah. Ada satu lagi yang besar Allah. Siapa? Istri saya. Wallahu akbar. Jangan besarkan direkturmu, jangan besarkan perusahaanmu, jangan besarkan dirimu. Besarkan Allah supaya masalah hidup ini kecil. Besarkan Allah dalam hatimu, besarkan Allah dalam jiwamu, supaya kau kecil melihat dunia. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, mungkin di Makkah susah nyari nyamuk. Pulang ke rumah, tangkap satu nyamuk, ambil satu sayapnya, tapi bunuh dulu. Jangan diambil sayapnya habis itu lepas, kasihan. Gak boleh menyiksa binatang. Ambil satu sayapnya, satu sayap nyamuk itu dipotong jadi dua. Itulah dunia ini, setengah sayap nyamuk. Jadi kalau dapat dunia jangan sombong, karena yang kau dapat itu baru setengah sayap nyamuk. Kalau nggak dapat dunia juga jangan sedih. Kenapa pula sombong? Udah nggak dapat sombong. Kalau nggak dapat dunia jangan sedih, karena yang nggak dapat itu juga cuma setengah saya. Melihat dunia ini kecil, remeh-temeh, nggak ada apa-apanya. Memang betul Pak Ustaz. Saya setelah pulang dari Makkah, Umrah Akbar bersama Ustaz Somad, melihat dunia ini kecil. Dulu waktu di perusahaan saya, turun dari mobil dibukakan, naik mobil ditutupkan, kuku saya dipotongkan, upil saya diambilkan. Tapi begitu sampai di Makkah Pak Ustaz, dulu saya kalau masuk ke kantor semua takut, semua hormat. Begitu sampai di Makkah Pak Ustaz, saya sedang mau kusuk, Allah langsung polisi, haji. Gak ada apa-apanya saya nih Pak Ustaz. Sangka saya sudah hebat untuk Pak Ustaz. Siapa kita? Gak ada kita ini di hadapan Allah. Kayaknya mengena betul-betul di kosong. Kita ini gak ada. Yang besar itu cuma Allah. Allahu Akbar. Ada seorang perempuan paling dihormati di kampungnya. Kenapa? Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya emas. Ikat rambutnya emas. Sampai giginya pun emas. Semua orang hormat sama dia. Begitu sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, tidak ada yang hormat, tak ada yang memberikan tempat, tidak ada yang mempersilakan, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya dari tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati akan masuk ke lubang, akan dimakan cacing. Gak ada saya ngomong gitu. Lalu yang disombongkan ini apa? Maka pulang dari Makkah, hilang, tinggalkan semua keangkuhan, keegoan bersama Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang pulang ini nanti adalah bayi-bayi yang baru lahir. Bayi-bayi. Ustaz masa bayi? Bayi. Anak saya gundul juga. Sami gundul. Sudah diposting di Instagram yang followernya 7 juta ya. Katanya jangan sombong. Katanya jangan sombong. Udah sombong, maksud saya yang belum follow. Gundul semuanya, lepas rambut nih semuanya. Kenapa? Oh, baru kami tahu kenapa Ustadz kemarin gondrong rambutnya panjang. Soalnya kalau pendek kan bayarannya sama 10 riyal. Masa kerja dia sedikit? Maka anak saya
Ibu mertua saya ngatakan, ini rambut Sami ini udah terlalu panjang, kenapa nggak dirapikan? Saya bilang, nanti di Makkah, biar supaya dia ada kerja sikit. Potongnya habis semuanya, dipegangnya kepala saya gitu. Mana dia kenal? Dalam hati saya, yang nggak sampai 5 menit. Kenapa lah orang yang di sekeliling ini nggak ada membisikkan ke dia? Ini Ustaz hebat. Tolong pegangin pelan-pelan sudah. Nggak ada. Di dunia aja kita digitukan, apalagi di manusia aja nggak kenal sama kita, apalagi malaikat-malaikat. Tapi ada orang yang tidak viral di dunia, yang tidak hebat di dunia, tapi ketika rohnya dibawa malaikat ke pintu langit yang pertama, apa kata malaikat? Inilah orang yang istighfarnya setiap pagi kami lihat. Berapa banyak orang masyhurun, kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, yang viral di bumi, tapi malaikat tak pernah mengenal dia. Jangan sampai Ustaz Abu Somad jadi seperti itu. Doakan. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang orang biasa saja, ibu rumah tangga, tidak profesor, tidak LC, tidak MA, tidak dari Kairo, hanya ibu yang membesarkan anak dengan tulus ikhlas. Tapi malaikat sudah lama menantikan rohnya datang. Ketika dia datang, disambut mereka. Inilah orang yang istighfarnya setiap pagi. Inilah orang yang khatam Quran. Inilah orang yang membaca Yasin. Inilah orang yang mendidik anak-anaknya. Inilah orang yang membesarkan tulus ikhlas anaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selama tawaf itu, yang paling banyak saya ingat adalah ibu saya selama tawaf. Kenapa? Karena waktu tawaf itu kan saya gendong anak saya. Itu yang saya ingat. Berarti begitulah mak saya menggendong saya. Jadi kalau ada orang yang tidak berbakti kepada ibunya, boleh jadi dia lahirnya dari tabung gas. Namanya kompor. Padahal kita ini adalah yang masih ada ibunya, dimurahkan rezekinya, bisa dia bawa umroh. Yang sudah tidak ada umroh sunnah. Saya umroh sunnah untuk ibu saya. Labbaik Allahumma umrah an hajjah rohana binti Nurudin. Aku umrohkan almarhumah ibuku sampai pahalanya. Dalilnya mana? Oh, ini kan lagi tren. Mana dalilnya? Padahal ketika kita sebutkan dia pun tak tahu. Ada seorang laki-laki melaksanakan haji, kata dia, labbaik Allahumma Subrumah, saya menghajikan Subrumah. Subrumah itu nama orang. Lalu Nabi bertanya, man Subrumah? Siapa Subrumah? Akhi, saudara saya. Kamu menghajikan saudaramu Subrumah? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Itu orang dulu hebatnya. Dia lebih ingat saudaranya daripada dirinya sendiri. Dihajikannya Subrumah padahal dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji, saudaranya nggak makan. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Subrumah. Itulah dalil badal haji. Itu kan untuk haji Pak Ustaz. Umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah itu satu paket. Jadi kita yang sudah umroh ini sudah nampak tilasnya. Ini Padang Arafah, ini Musdalifah, ini Mina. Di Mina 3 hari, tanggal 11, 12, 13 melontar jumrah ula wusta aqabah, kembali ke kota Makkah, tawaf ifadah, lalu kemudian selesai haji. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Tapi Pak Ustaz, saya sudah putus asa. Kenapa Bu? Kabarnya yang store tahun 2023, berangkatnya tahun 2063. La haula wala quwata illa billah. Percaya sama Allah? Percaya innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Yang penting niat baik. Innamal a'malu. Ibu bapak yang berniat haji meninggal
maka dia sudah dapat pahala haji. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Berapa banyak orang yang berniat dapat pahala amal, berapa banyak orang yang beramal tidak dapat pahala karena dirusak oleh riya dan sum'ah. Saya ulang sekali lagi. Berapa banyak orang yang berniat dapat pahala amal, berapa banyak orang yang beramal tidak dapat pahala karena sudah dirusak oleh riya dan sum'ah. Jadi kalau begitu kita selalu niat tahajud malam, bangunnya pas azan subuh, dapat pahala tahajud. Tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam begitu. Niat puasa sunat, ternyata pas siang lupa, datang tamu ngajak makan. Apakah boleh kita batalkan? Batalkan. Jadi Ustaz kalau sedang puasa sunat datang orang ngajak makan, Ustaz batalkan. Saya lihat dulu apa lauknya. Saya jujur aja. Ustaz kita makan yuk, saya sedang puasa. Tapi katanya boleh dibatalkan Pak Ustaz. Rumah makan mana? Oh, cuma ayam penyet sayang. Tapi kalau ada ikan asin dari Tanjung Balai, tak usah sebutkan lagi manajer. Nah, jadi niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik-baik, insya Allah. Ada satu kabupaten tapi anehnya kabupaten ini jamaah hajinya banyak. Saya tanya bupatinya, Pak Bupati ini kan termiskin, betul Pak Ustaz. Kenapa bisa jamaah hajinya terbanyak? Karena orang di sini kalau tanam padi, dia buat tanahnya 2 peta. Yang sepetak untuk makan, yang sepetak untuk berangkat haji. Kalau dia tanam kelapa, dia buat 2 peta. Saat tanam kelapa, dia buat 1 peta untuk makan, 1 peta berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Sekarang banyak juga yang nanam padi, nanamnya kawin bayi. Mudah-mudahan berangkat hajinya tercapai, dapat haji yang mabrur. Saya berangkat, jangan lupa Bapak Ibu, dari semua yang berangkat haji, itu kebanyakan berangkat haji itu bukan dari uang dia, bukan dari biaya dia. Biaya siapa? Dibiayai suaminya. Ada yang berangkat abidin atas biaya dinas. Ada yang mansur, halaman rumah kena gusur. Oh maaf Pak Mansur. Oh maaf Pak abidin. Jadi gak enak. Berapa banyak? Jadi kalau ingatlah saat saya berangkat haji, saya tinggal di rumah orang tua angkat saya di Medan tahun 1992. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Ibu bayangkanlah saya kelas 2 SMP, gimana imut-imutnya. Datanglah kakak saya. Kata kakak saya ini, kakak angkat saya, "Mat, kami semua berangkat ini. Ayah berangkat, Umi berangkat, kakak berangkat, abang berangkat, semua berangkat. Berangkat kemana? Berangkat haji. Jadi kau gimana? Kau mau nggak haji?" "Mau lah," saya bilang. Berangkatlah saya haji tahun 92, keluarlah koran waspada Medan, jamaah haji termuda dari Sumatera Utara, Abdul Somad. Jadi saya ini dari 92 udah viral. Di mana-mana datanglah orang, mana anak kelas 2 berangkat sampai di Makkah, sampai di Madinah. Kami gelombang pertama, Madinah, habis itu Makkah. Kelas 2 SMP. Pulang dari situ, nggak ada satu pun perempuan di kelas itu yang berani mendekat. Kenapa? Haji Abdul Somad. Jadi saya, dari mulai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, itu SMP, SMA, karena sudah dikasih tahu itu Haji Abdul Somad. Orang nggak berani. Bagus mendidik anak-anak. Dari ibu bapak yang membawa anaknya kemari, itu pendidikannya luar biasa. Ini anak-anak dibawa. Oh, Masya Allah, anak-anak dibawa. Nanti temannya akan ngomong, kau kan udah umroh kan? Iya.
Kok nggak pakai jilbab? Kok roknya pendek? Ini pendidikan luar biasa. Mudah-mudahan dengan dididik, didoakan, ibu mendoakan, di atas bukit Sofa jadikan anakku solihah, di atas bukit Marwah jadikan anakku solihah, di depan Ka'bah jadikan anakku solihah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad jadikan anakku solihah. Maka insya Allah dikabulkan Allah doa-doa. Tapi doa untuk saya jangan lupa. Doa untuk Ustaz apa? Satu saja, mandikan Abdul Somad husnul khatimah. Semua jawab. Tidak ada gunanya amal-amal kita yang banyak ini kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Umrahnya sudah, tawafnya sudah, sa'inya sudah, tahallulnya sudah, gundulnya sudah. Bagi bapak-bapak yang enggak gundul, enggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi yang afdal gundul. Ada sebagian yang enggak mau gundul. Bapak kenapa enggak gundul? Ini Pak Ustadz bukan enggak gundul. Ini memang gundul. Ini wig Pak Ustadz. Allahumma ghfir lil muhalliqin, kata Nabi, ampuni yang gundul ya Allah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan yang motong pendek? Nabi doa lagi, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Nanya, gimana dengan yang motong pendek? Allahumma ghfir lil muhalliqin. 3 kali Nabi doakan. Habis itu baru kata Nabi, walil muqassirin, yang potong pendek juga. Tapi ibu-ibu kan nggak ada yang gundul kan? Ujung rambutnya saja dipotong, itu insya Allah selesai sudah, dan kita akan kembali ke tanah air dengan membawa spirit semangat kebersamaan ini. Orang beriman tidak mau masuk surga sendiri, dia mau berjamaah. Waktu umroh ngajak-ngajak, waktu tawaf ngajak-ngajak, waktu tablik akbar ngajak-ngajak, waktu ke masjid ngajak-ngajak, pas makan sendirian. Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita berkasih sayang di sini karena Allah, bukan karena politik, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena perusahaan. Kita semua bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersaudara kita di Indonesia, bersaudara di kota Makkah, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad, anak cucunya semuanya menjadi orang baik sampai hari kiamat. Ketika bapak ibu mendoakan di masjid, di depan Ka'bah, di tengah malam, saat i'tikaf, ada waktu 2 malam lagi, maka saat itu apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Malaikat paling banyak di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Hijr Ismail, Hajar Aswad. Disitulah beriktikaf, berdoa berlama-lama, pejamkan mata, bayang terbayang. Wajah siapa yang datang terbayang, doakan. Wajah Pak RT yang paling sulit ngurus KTP. Ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, supaya dia. Ada orang tetangga saya Pak Ustadz, sombongnya minta ampun. Pas saya berdoa depan Ka'bah, wajah dia terbayang. Apa kamu doakan? Ya Allah, panjangkan umurnya supaya dia bisa melihat kesuksesan di masa akan datang. Apa ini, doa apa ini? Doakan orang supaya dapat hidayah. Seperti doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, kalau bisa matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Napasnya sesak, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, dan asam-asam lainnya. Jangan sampai keluar dari mulut kita ini kata-kata yang kotor. Karena selama di Makkah Madinah yang keluar adalah yang baik. Selama di Madinah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya memang selama di Madinah itu enggak pernah ngomong lain, Pak Ustaz. Sampai akhirnya saya berhenti gara-gara teman di sebelah. Kenapa? Dia nanya, harga ceret berapa? Di sana 5 aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sampai di Makkah, maka saya cuma bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilah. Walaupun mau ngejar target 1000, ada yang mau tergajar target tasbihnya 10.000, tapi jangan sampai bunyinya berubah. Tetap makharijul hurufnya dijaga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ini banyak karena ingin ngejar target 10.000, jadi bunyinya nanti dalam catatan malaikat kumur. Ada orang berzikir ini nggak penting banyak, yang penting tepat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada orang yang ngejar target sehari mesti 1000. Setelah dapat 1000, cepat habis itu dipotong. Langsung upload. Alhamdulillah hari ini sudah 1000. Kalau mengupload itu sebutkan dalil-dalilnya. Kalau mengupload itu menceritakan kebaikan-kebaikan untuk motivasi. Mudah-mudahan tidak cuma dia sendiri, tapi mendapatkan. Saya ingin setelah jamaah umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad ini punya, yang sebelumnya nggak ada niat umroh menjadi ada niat pergi umroh. Saya dulu Pak Ustadz pelit, tapi setelah melihat ibu-ibu itu berangkat umroh dengan Ustaz Somad, saya ingin istri saya juga berangkat. Saya maunya begitu. Jangan sampai setelah bapak ibu pulang, kalau gitu bagus nggak usah umroh. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada yang menunjukkan dakwah kepada Allah SWT. Dakwah bukan tabligh akbar. Dakwah bukan cuma ceramah. Dakwah adalah dengan perbuatan kita. Mengajak orang ke jalan Allah. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, ngomongnya baik, membaca Quran. Ibu-ibu makin semangat pengajian-pengajian di kantor, di rumah, di lingkungannya, insyaAllah. Bapak-bapak pula semakin semangat sholat istiqomah. Karena selama di sini qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya sudah tergantung di masjid. Ada saudara kita, jamaah umroh akbar, minta foto di depan Ka'bah. Fotokan saya Pak Ustaz. Setelah foto habis tawaf, sa'i putaran kedua, meninggal dunia. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan kain ihram, di tanah suci Makkah, di dalam Masjidil Haram. Tanda-tanda husnul khotimah ada padanya. Rupanya dia minta gambar itu, gambar yang terakhir dia di dunia, di depan Ka'bah. Amal dia terakhir di dunia umrah, sudah dikebumikan untuk beliau, untuk saudara, untuk ayah ibu kita, untuk segala urusan kebaikan. Kita membaca bertawassul kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah maghfir lahum, ampunkan dosa orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, kawan kami, jamaah kami. Wa'afihim, berikan kebaikan. Wa'fu anhum, maafkan segala silap salahnya. Allah menja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah, terimalah umrah kami ini sebagai umrah yang maqbulah ya Allah. Wa tijaratan lan tabur, jadikan usaha bisnis kami menghasilkan harta supaya kami dapat beramal infak, wakaf dan sedekah. Allah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, semua yang Kau berikan pada kami jadikan dia berkah ya Allah. Barik lana fi auladina, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Barik lana fi azwajina, jadikan pasangan hidup kami orang yang baik-baik, membimbing kami, suami menjadi imam kami, istri menjadi penolong kami dalam iman kepada-Mu ya Allah. Allahumma anzil sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami ya Allah.
Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami dalam iman kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'al qulubana dzakirah, jadikan hati kami ini senantiasa berzikir mengingat-Mu. Jadikan lisan kami yang sudah bertasbih, bertahmid, bertakbir di tanah suci ini sudah kembali nanti jauh dari ghibah dan namimah ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Waj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Adillana tahta dhilli 'arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Berikan kami naungan di bawah singgahsana arasy-Mu ketika tempat itu nanti tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati kami taufik dan ridha-Mu supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar wa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga wa iman. Allahumma ja'al akhirat kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan ketilapan. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap selalu bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.